Sang Pendiri. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai atau yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Kota Dumai, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Kantor Kesbang Polimas Kota Dumai, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Badan Kesbang Provinsi Riau, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta yang kami hormati. Acara pembukaan Diklat Pembinaan Teknis dan Fungsional Satuan Keamanan Lingkungan dalam mencegah dan menangkal gangguan Kamtibmas di Kota Dumai dimulai. Laporan Panitia Penyelenggara kepada Bapak Kamarudin Arifin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai atau yang mewakili Bapak Asisten 3, yang terhormat unsur Forkopimda Kota Dumai, yang terhormat Kepala Badan Kesbang Polimas Provinsi Riau, yang diwakili Bapak Sekretaris, para kepala dinas instansi di lingkungan Pemkot Dumai, para narasumber, undangan dan peserta yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan teknis dan fungsional Satuan Keamanan Lingkungan Pos Kamling dalam mencegah dan menangkal gangguan Kamtibmas di Kota Dumai sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dan penunjang ketentraman, ketertiban, keamanan penyelenggaraan pemilu, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 828 tentang organisasi kerja, Keturunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2009, Uraian Tugas Kesbang Polimas, Dokumen Anggaran Pelaksanaan Keseluruhan Kesehatan Bangsa, Badan Kesbang Polimas, Badan Keseluruhan Pelindungan Masyarakat Provinsi Riau. Maksud dan tujuan agar para peserta masyarakat dapat memahami arti pentingnya keberadaan Satuan Pemilu, DPS lingkungan dan sosial apabila terjadi bencana lingkungan daerah masing-masing. Peserta kegiatan Diklat Pembinaan Teknis dan Fungsional Satuan Keamanan Lingkungan
unsur masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan Limas. Narasumber dan materi yang akan disampaikan pada kegiatan ini adalah: 1. Narasumber dari Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyampaikan materi teknis Limas dalam mendukung penyelenggaraan persoalan kekuasaan ini dan masyarakat. 3. Narasumber dari Program Pasca Sarjana Universitas Riau menyampaikan materi komunikasi yang efektif antara satuan keamanan lingkungan dan mencegah gangguan Kamtibnas menjelang pemilu. 4. Narasumber dari Polda Riau menyampaikan materi peranan Polri dalam pembinaan anggota peranan Satimas dan menjaga keamanan dan ketertiban serta penanggulangan bencana, khususnya penanganan pemilu di Kota Limas. Pembiayaan kegiatan pembinaan teknik fungsional satuan keamanan lingkungan Poskamling dalam mencegah dan menangkal gangguan Kamtibnas Kota Dumai bersumber dari APBD Provinsi Riau melalui anggaran Badan Keseluruhan Bangsa, Politik dan Masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, segala kerendahan hati kami mohon kiranya kepada Kepala Badan Keseluruhan Pangkol Limas Provinsi Riau menyampaikan pengarahan dan kepada Bapak Wali Kota kiranya dapat berkenan memberikan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Semoga Allah SWT melanjutkan jalan kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bapak Haji Mustafa Kamal, singkatannya Hamka. Mustafa Kadir, maaf Bapak Haji Mustafa Kadir. Tadi biasanya MK, katanya sekarang berubah jadi Hamka. Haji Mustafa Kadir. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Badan Kes Pangkol Kota Dumai, yang terhormat Bapak salah satu narasumber Profesor Dr. W.E. Tinambunan, dosen Pasca Sarjana Universitas Riau. Yang terhormat para unsur Forkompinda Kota Dumai, para pejabat eselon 2 dan 3, yang terhormat para pemuka agama, tokoh masyarakat, alim ulama, dan tokoh adat, serta hadirin peserta diklat yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka acara pembukaan kegiatan diklat pembinaan teknis dan fungsional Satuan Keamanan Lingkungan dalam mencegah dan menangkal gangguan Kamtibmas di Kota Dumai. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam semesta, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan sampai ke alam ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Oleh sebab itu, sewajarnya lah kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, kami menyambut baik dilaksanakannya acara ini dengan harapan dapat menyatukan visi, misi, dan persepsi dalam rangka terciptanya Satlinmas yang berkualitas di kota yang diselenggarakan, yang dibuat atau dirancang oleh Kesbangpol Limas Provinsi Riau yang dilaksanakan di Kota Dumai ini. Dalam pelaksanaan kegiatan diklat ini, kita berharap persatuan dan kesatuan di daerah kita ini semakin mantap dan kita tidak terpengaruh oleh perbedaan etnis, agama, dan golongan. Ayat 3 bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Penyelenggaraan diklat di Kota Dumai ini merupakan program yang telah dibuat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi penjelasan pasal 13 dan 14. Sehingga program perlindungan masyarakat perlu terus diberdayakan dan ditingkatkan perannya dalam kehidupan sehari-hari,
terutama di dalam menuju pada tahun 2014. Sementara kegiatan Pilkada Provinsi Riau akan berlangsung pada putaran kedua yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober. Mudah-mudahan tidak ada kemunduran. Semakin mendesak sementara masih ada tuntutan di Mahkamah Konstitusi. Hadirin yang saya hormati, tentang pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu kegiatan perlindungan bencana banjir, tanah longsor dan puting beliau, penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor maupun kegiatan atau maupun bencana lainnya seperti puting beliau, bencana alam dan sebagainya yang terjadi di lingkungan masing-masing. Oleh sebab itu, kami mengharapkan pada kegiatan diklat ini para peserta dapat memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota Satlitmas dan nantinya dapat mengembangkannya di tempat tugas masing-masing. Selanjutnya kami mengharapkan kepada anggota terkait serta lembaga kemasyarakatan lainnya dalam melaksanakan tugas pokok perlindungan masyarakat yang Presiden, mari tingkatkan peran aktif Satlinmas pada Bapak Wali Kota Dumai beserta jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih karena telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan diklat pembinaan teknis dan fungsional Satuan Keamanan. Kepada para peserta kiranya dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya dan sekaligus dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru untuk bunga mawar tumbuh di taman dipetik oleh si anak darah. Selamat mengikuti kegiatan, semoga bermanfaat dan berbahagia. Sungguh enak rasa kelamai dimakan bersama keluarga. Semoga warga masyarakat di Kota Dumai terus maju dan berjaya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Wali Kota Dumai sekaligus membuka acara diklat pembinaan teknis dan fungsional Satuan Keamanan Lingkungan dalam mencegah dan menangkal gangguan Kamtibmas yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Dr. Andes Haji Mustafa Kadir. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala Badan Kesbang Polinmas Provinsi Riau yang hadir saat ini, Pak Ardi Basuki, saudara seperjuangan saya di Pekanbaru dulu, kemudian beserta rombongan, selamat datang di Kota Dumai, Pak Ardi. Semoga selama di Dumai dengan kehadiran Pak Ardi beserta rombongan, Dumai menjadi aman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak-bapak dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dalam hal ini Pak dari Kejari mewakili. Kemudian yang saya hormati Saudara Kepala Kesbang Pol Kota Dumai, yang saya hormati Bapak-bapak Camat, kemudian dinas atau instansi yang mewakili pada pagi hari yang berbahagia ini, kemudian yang sama-sama kita hormati narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang insyaallah besok akan hadir, Pak ya. Dan juga pada hari ini yang kita banggakan hadir Bapak Profesor W.E. Tinambunan dari UNRI. Selamat datang Pak Kota Dumai. Beliau ini selalu ke Dumai karena beliau juga dosen terbang pasca sarjana
Kalau Bapak Ibu sekalian mau mendaftar sekaligus pada hari ini, silakan. Kesempatan baik. 2 tahun tembus Pak. Kita sampai pun katanya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, pemuka agama, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh adat, serta seluruh anggota perlindungan masyarakat, undangan hadirin yang berbahagia, wabil khusus peserta Bintek yang dirahmati Allah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir berkumpul di aula ini saat dalam keamanan lingkungan dalam mencegah dan menangkal gangguan. Kamtibmas di Kota Dumai akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2013. Mudah-mudahan acara sampaikan kepada junjungan kita, baginda kita Rasulullah SAW dan mengucapkan Sayyidina Muhammad oleh Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin peserta yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi, perlindungan masyarakat merupakan bagian dari bentuk kepemilikan dan peran serta berbagai komponen yang ada di dalam masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Karena negara kita mempunyai sistem pertahanan. Begitu pula halnya dengan Satlantas yang ada di Kota Dumai ini, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat di lingkungannya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan di tengah-tengah masyarakat. Di sini barangkali telah disampaikan oleh dari provinsi, perlindungan kepada masyarakat terhadap bencana alam, terhadap perlindungan sumber-sumber alam yang ada di Kota Dumai cukup luas, tetapi pada hari ini juga kita harus menyikapi bahwa keamanan di lingkungan kita di RT, di tingkat kecamatan, di RT, kejahatan orang tua pun sudah ada pada hari ini. Maka ini perlu juga kita sikapi, jangan sebatas melindungi sumber daya alam, melindungi alat-alat yang strategis dan kita untuk di masyarakat. Pada hari ini bukan saja rumah-rumah Kisbang Polo kita akan bergabung ke Satpol PP, maka Lidmasnya bergabung ke Satpol PP, maka tugas-tugas itu agak ringan, maka ditambah lagi tugas-tugas yang harus kita emban untuk masyarakat. Kita pada hari ini melihat para ulama cukup getol istilahnya, atau orang kampung kami, untuk menyuarakan dari sisi agama bencana-bencana yang disebabkan oleh yang kita terima pada hari ini disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Tapi saya kira tidak cukup, karena perlu bantuan dari kita semua, terutama Lidmas yang akan ditetapkan sebagai keamanan di lingkungan tersebut. Itu mungkin tambahan dari kami. Kemudian juga bukan saja terjadinya maling di sana sini, kekerasan lain walaupun bukan bagian kita, tetapi kekerasan di rumah tangga sangat banyak sekali, sehingga laporan terakhir Pak Wali selalu berpidato dengan pengarahan untuk di tingkat Kota Dumai lebih kurang Pak Profesor telah terjadi perceraian lebih kurang 1.000 orang Pak, 1 tahun. Nah ini adalah semacam juga kekerasan yang selama ini kita abaikan. Tujuan daripada Poskamling ini juga tidak lain adalah agar dalam pelaksanaan gerak dan penjagaan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dapat tercipta. Ini maksudnya dari keseluruhannya. Untuk itu saya atas nama pemerintah Kota Dumai menyambut baik dilaksananya kegiatan ini. Di samping suatu kehormatan bagi Kota Dumai sebagai tuan rumah yang sampaikan oleh provinsi, juga bahwa kegiatan diklat ini dapat menyatukan visi, misi, dan persepsi
dan mereka menciptakan suasana yang kondusif di daerah Kota Dumai ini, terutama menghadapi perhelatan akbar, yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang tidak lama lagi akan segera dilaksanakan. Batak, Cina, dan lain-lain sudah terbentuk lembaga kerukunan yang disingkat dengan KKMD. Alhamdulillah sudah terjamin Pak keamanan gesekan-gesekan maupun fitnah. Setelah dibentuknya LKKMD kita akan membentuk pengurus baru, memilih ketua baru. Mudah-mudahan kita doakan kita semua di sini ada calon dan terpilih untuk menjadi ketua LKKMD, karena sudah dibekali oleh provinsi dan profesor. Ibu sendiri sekalian mengusulkan saya mengusulkan bapak mengusulkan. Berkenaan dengan itu, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan saat antisipasi dari awal, sehingga kondisi yang tidak kita harapkan bersama tidak terjadi di daerah ini. Apabila Satuan Perlindungan Masyarakat Satninmas sebagai kekuatan masyarakat dan ketertiban akan dapat kita ciptakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menyinggung keberadaan anggota Satninmas yang ada adalah WNI yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela mengikuti sertakan diri dalam Satninmas, maka berarti anggota Satninmas merupakan keanggotaan yang sukarela. Nah, ini nilai ibadahnya, yang dirinya merasa terpanggil untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di lingkungannya masing-masing. Ketika saya bicara tadi, para Ustadz, Pak Isman Jaya, Ustadz sudah menyampaikan beberapa hadis, ayat Al-Quran dan segala macam pada masyarakat, masih dikira juga baik. Jadi masyarakat itu harus juga ada semacam pengawasan yang lebih optimal di masyarakat. Jadi kalau ulama itu adalah pewaris daripada Nabi, maka Bapak Ibu sekalian, Bapak ikhlas, maka Bapak Ibu sekalian merupakan pewaris ulama. Maka kalau rela hati ikhlas mengemban tugas ini secara baik dan optimal, insya Allah menjadi amal ibadah kita untuk kedepannya. Oleh sebab itu, Satninmas kemudian berkembang untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tempat pemungutan suara pada acara pemilihan umum Presiden Republik Indonesia, Pilkada Gubernur, dan Pilkada Kota dan Kabupaten. Tugas lain juga ikut serta dalam penanggulangan bencana seperti disampaikan tadi, baik bencana alam, kebakaran hutan, maupun bencana banjir yang ada di daerah kita ini. Oleh sebab itu, melihat dari tugas-tugas Satninmas tersebut di atas, maka pelaksanaan kegiatan diklat bagi anggota Satninmas yang akan kita selenggarakan pada hari ini adalah sangat tepat sekali. Oleh karena pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh anggota Satninmas, kiranya dapat menciptakan suasana yang kondusif. Mari kita pelihara persatuan dan kesatuan, dan kita jaga kerukunan antara umat beragama. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan, maksud kami pengamatan pemilu di TPS, Satninmas diharapkan dapat melakukan tugas dengan baik agar penyelenggaraan pengamanan pemilu ataupun pilkada di TPS yang menjadi tanggung jawabnya berjalan dengan aman dan tertib. Di sisi lain, Satninmas diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan serta mempunyai kepekaan, kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi segala potensi dan indikasi timbulnya bencana dan gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Nah, di sini saya juga berbincang ke Pak Abdul tadi.
Sebenarnya kalau kita lihat di daerah lain, contoh di Bali, itu kita melihat mungkin semua sudah ada ke Bali, tapi kalau yang belum baru bisa diprogramkan studi banding nih semua ini. Habis pelatihan ini ke Bali kita lihat ya, bukan ke Bali itu melihat pantainya, bukan lihat apa sumur ya, tetapi melihat kondisi keamanan di pada Bali itu. Sedikit pun tidak ada kejahatan di sana. Kalaupun ada kejahatan orang luar yang datang, kita tidak bisa mencari satu pun wanita-wanita yang nakal, tetapi wanita yang nakal yang ada di luar yang datang. Begitulah Bali yang non-muslim, yang Bali tidak memeluk agama Islam, tetapi mereka bisa aman. Perangnya adalah di sini kalau nggak salah pecalang, Mbak ya, pecalang. Pecalang hanya setingkat RT, Pak ya. Dari adat. Maka ini patut dan perlu kita contoh bahwa pecalang-pecalang yang ada di Bali ada juga di kita di Kota Dumai, yaitu seperti pemuka-pemuka adat LAM yang bergabung dengan LAM. Pak Is juga pengurus LAM dan juga pengurus nanti bisa berkoordinasi lalu membuat ide-ide tentang keamanan masyarakat secara keseluruhannya. Nah, itu di Bali alhamdulillah taruh aja Honda di luar atau sepeda hilang. Tapi coba sini dikunci kuat pun habis, sampai kunci-kunci pun diangkut oleh maling tersebut. Nah, itulah demikian pula kepala desa, lurah sebagai pembina anggota Satgas diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan memanage dengan baik sehingga tercipta keamanan dan ketenteraman di masyarakat dan pelaksanaan tugas Satgas dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya saya mengharapkan kepada para peserta iklan agar dapat mengikuti acara ini dengan baik dan sekaligus dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru untuk mewujudkan ketenteraman dan keamanan di daerah ini. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, kiranya dapat mendiskusikannya dengan narasumber yang menyampaikan materi tersebut, sehingga kembalinya saudara ke tempat tinggal masing-masing benar-benar telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas selaku anggota Satgas di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mendapat perhatian kita bersama. Sebelum saya tutup, permohonan maaf dari Pak Sekda. Seyoknya beliau akan hadir membuka acara ini, tetapi beliau pada hari yang sama ini akan mengikuti paripurna di DPR untuk RAPBD 2013. Maka digantikan saya, tak mengapa karena nama juga sama. Betul Pak saya Mustafa Kadir, diganti Tek Jawab. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi arti daripada pelaksanaan iklan ini. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diklat pembinaan teknis dan fungsional satuan keamanan lingkungan dalam mencegah dan menangkal gangguan Kamtibmas di Kota Dumai secara resmi saya buka. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai usaha kita ini semua. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi pantunnya dua, saya coba balas walaupun satu. Tadi minta maaf dulu pantun manual, bantai ya pantunnya. Penting ujung pantunnya ke nomor. Hendak pergi ke Pulau Rupan, singgah di pasar, membeli saus agar diklat dapat bermanfaat. Marilah kita ikuti secara serius.
Karena saya dilakukan biasa. Sombong. Ke Surabaya, hendak pergi ke Surabaya, singgah membeli sebuah sajadah. Semoga kota Dumai lebih berjaya, mudah-mudahan mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Semoga apa yang diupayakan pada hari ini menjadi suatu momen tolak ukur daripada kejayaan kota Dumai. Demikian saja, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Isman Jaya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat min jamil sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها وارزقنا الاجتناب. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طعمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Satuan Keamanan Lingkungan dalam mencegah dan menangkal gangguan Kamtibmas, kiranya ya Allah, engkau kandung ya Allah, dapat terlindungi sesuai dengan rencana kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kiranya dalam acara ini berikan pula pengetahuan kepada kami, sehingga di dalam mengantisipasi segala gangguan Kamtibmas kiranya dapat teratasi sebelum terjadi masalah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa selesai sudah, diklat pamit dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah di situ kalau ada unsur yang sifatnya pidana atau apapun pelanggaran pilkada, itu nanti ada yang proses, ada khusus juga. Jadi ini memang terbentuk dimanapun ketika ada pilkada atau ke pemilihan umum itu ada namanya. Pak, ini kan selama ini berjalan sebagaimana apa namanya aturannya saja seperti itu kan. Ada hal-hal khusus, misalnya koordinasi kita lebih intens dengan Kesbangpol Dinmas di Profil. Daripada dari posisi ini saya sampaikan, kita ini hanya pembinaan kita terhadap masyarakat kita, khususnya kita kemarin kan sudah ada juga semacam pelatihan dilakukan oleh Polres kemarin. Kita sudah sampaikan, jadi antisipasi kita dalam hal itu
masalah gangguan keamanan segala macam itu nanti memang tugas wewenang kepolisian. Apalagi ini ada dikaitkan dengan mana dengan publik, ada Gakundum. Nah, Gakundum nanti yang akan melakukan penindakan kalau ada unsur pidana pelanggaran pemilu. Tapi ini kan pelanggar pidana umum kan tidak ada, kecuali yang kemarin dilaporannya ada penganiayaan atau semacam itu tetap diproses. Nah, jadi kita sampaikan kepada masyarakat, mari jangan kita jadi korban. Ya, kita sampaikan. Jadi kalau masalah kecurangan atau semacam kita tidak bisa jawab, itu ranahnya KPU dan Banwas kan ada. Ya, saya tidak bisa. Tapi kita khusus Kamtibmas di daerah. Iya, menjaga lingkungan kita sendiri aja gitu. Dan sekarang kita lagi menggodok SOTK kebetulan Kesbangpol, Linmas hilang, jadi tinggal Kesbangpol aja nanti. Linmas masuk ke Satpol PP. Kita Linmas lagi ya? Kesbangpol saja. Kesbangpol aja. Linmas nanti masuk kan ke Satpol PP sesuai dengan Permendagri ya. Kapan itu Pak dimulai? Ya, yang jelas ini Permendagri sudah lama, tapi ini kita baru mengajukan SOTK-nya, perubahan struktur organisasi tata kerja. Pak, kembali ke tempat sendiri Pak. Kita tim khusus itu sudah ditempatkan di sana belum? Maksud tim khusus ya? Kamtibmas khusus di tempat dari kita Pak, Kesbangpol kita tidak sampai sebegitu jauh menjaga. Yang jelas di situ ada TPS. Petugas kita yang namanya Linmas, petugas Linmas, setiap TPS ada dua ya. Tadi ini didampingi oleh pihak polisi. Nah, tapi kan nanti ada pertimbangan tertentu, makanya kemarin kan antara Kapolsek Sungai Sembilan dan Kapolsek Senaboy sudah ada pembicaraan. Tentu ini kan kena levelnya provinsi, tentu di bawah kendali Polda gitu. Masalah keamanan. Kami hanya membantu memperancar pelaksanaan pemilu ini.